Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bela negara. Saya Iksan Budi, staf pengajar Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik paru. Sebelum pemeriksaan fisik paru, dilakukan anamnesis komprehensif terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Dok. Benar Bapak Udin ya? Iya, Dok. Tanggal lahir 20 Oktober 1984, benar ya? Benar, Dok. Ya, baik. Saya Dr. Iksan, saya yang akan memeriksa keluhan respirasi yang Bapak alami. Pemeriksaan ini pada umumnya dilakukan pada sekitaran dada dan organ-organ yang terkait dengan sistem pernapasan. Mungkin pemeriksaan ini sedikit tidak nyaman, namun pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui kelainan pernapasan yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, lakukan simple hand wash. Lakukan pemeriksaan mata mulai dari melihat konjungtiva, apakah pucat, dan sklera, apakah ikterik. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan hidung, apakah ada deviasi septum. Selanjutnya, pemeriksaan mulut, buka mulutnya Pak. Nilai bibir, apakah sianosis. Keluarkan lidahnya Pak. Nilai lidah, apakah lidah kotor atau ada tanda-tanda kandidiasis oral. Nilai juga gigi geligi, apakah ada karies dentis. Nilai juga paring dan tonsil, apakah ada hiperemis dan pembesaran tonsil. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Lakukan palpasi kelenjar getah bening leher, koli, supraklavicula dan infraklavicula, dapat dilihat di pemeriksaan limfonodi. Kelainan yang sering terjadi pada pembesaran kelenjar di leher adalah lymphadenitis TB, ditandai dengan pembesaran kelenjar yang lebih dari satu, solid, tidak mudah digerakkan. Pemeriksaan trachea dengan metode satu jari, yaitu meletakkan jari telunjuk di antara trachea dan sternocleidomastoideus, lalu nilai ruangannya, apakah lebih longgar atau lebih masuk atau lebih sempit. Daerah yang lebih longgar menandakan trachea deviasi sebaliknya. Misalnya, lebih masuk di sebelah kanan, maka trachea deviasi ke arah kiri. Bisa disebabkan oleh atelektasis, fibrosis paru. Bisa juga terjadi karena pendorongan trachea, seperti tumor, efusi pleura masif, dan pneumotoraks. Selanjutnya adalah pemeriksaan toraks anterior, inspeksi pada saat statis. Perhatikan warna kulit, perhatikan apakah ada pelebaran vena atau venektasi. Perhatikan apakah ada penyempitan atau pelebaran sela iga. Selanjutnya, perhatikan bentuk dada. Apakah bentuk dada normal? Normalnya adalah diameter anteroposterior dan transversal itu 1:1 atau 5:7. Perhatikan apakah ada benjolan dan nilai kesimetrisan dada kiri dan kanan. Perhatikan kelainan bentuk dada seperti kelainan emphysematos, di mana diameter anteroposterior dan transversal bisa 1:1 atau kita sebut dengan dada tong atau barrel chest. Perhatikan juga apakah ada dada burung atau pigeon chest atau
pectus carinatum atau dada cekung pectus excavatum. Perhatikan juga pergerakan dinding dada atau pada saat dinamis, apakah simetris kiri dan kanan. Selanjutnya, perhatikan tipe pernapasan. Pada umumnya, laki-laki tipe pernapasannya adalah abdominotorakal, yang artinya gerakan yang lebih menonjol adalah abdomen. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Lakukan palpasi secara umum dari mulai dada bagian atas, tengah, dan bawah. Nilai apakah ada benjolan. Bila ada, sebutkan ukuran, berapa jumlahnya, konsistensi, mobile atau tidak, nyeri tekan atau tidak. Nilai juga apakah ada pelebaran atau penyempitan sela iga. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan ekspansi pergerakan dinding dada dengan cara mulai dari bagian atas paru. Diinstruksikan pasien bernapas dalam. Tarik napas dalam, Pak. Nilai pergerakan pada kedua jempol. Dan rasakan ekspansi dinding dada apakah simetris atau tidak. Lakukan seterusnya sampai ke bagian bawah dada. Tarik napas, Pak. Oke. Napas biasa. Selanjutnya adalah pemeriksaan taktil premitus, yaitu menilai getaran yang dirasakan pada dinding dada pada saat pasien berbicara. Gunakan telapak tangan dan jari-jari untuk menilai getaran. Lalu instruksikan pasien untuk mengucapkan 77. Mulai dari atas, bagian tengah, dan bagian basal paru. Pak, bisa sebutkan 77? 77. Lagi? 77. Lakukan konfirmasi silang untuk memperjelas getaran. 77. Lagi, Pak? 77. Di bagian medial? 77. 77. Dan di bagian basal? 77. Lagi, Pak? 77. Ya, lagi, Pak? 77. Sekali lagi. 77. Nilai getaran yang dirasakan, apakah ada peningkatan di salah satu sisi atau penurunan. Premitus yang meningkat biasanya terjadi pada konsolidasi paru, seperti pada pneumonia, fibrosis paru, dan massa paru, syaratnya adalah bronkusnya masih paten. Premitus akan menurun pada kondisi efusi pleura, pneumotoraks, penebalan pleura, hiperinflasi paru, dan tumor yang mengobstruksi bronkus. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi dilakukan dengan mengetok dinding dada. Dimulai dari apex untuk menilai puncak paru atau apex paru yang disebut sebagai chronic isthmus. Pemeriksaan dimulai dari lateral bahu ke arah medial, lakukan perkusi sampai menemukan suara sonor. Lalu berikan tanda. Selanjutnya dilakukan perkusi dari pangkal leher ke arah lateral. Beri tanda kembali dan lakukan pengukuran. Orang sehat lebarnya antara 4 sampai 6 cm. Namun pada keadaan tertentu, apex paru ini bisa menghilang atau menurun pada kondisi fibrosis paru, atelektasis, atau tumor di apex paru. Selanjutnya, lakukan perkusi secara umum. Perkusi dilakukan di antara sela iga, mulai dari apex ke bawah,
membandingkan kiri dan kanan. Suara paru normal, perkusinya adalah sonor. Namun pada organ didapatkan suara redup atau pada efusi pleura. Suara hipersonor didapatkan pada pneumotoraks. Suara redup didapatkan pada tumor paru, efusi pleura, atelektasis, fibrosis. Namun pada efusi pleura masif didapatkan suara peka. Selanjutnya, melakukan perkusi untuk menentukan batas paru hepar. Dilakukan perkusi di sepanjang garis mid clavicularis ke bawah. Sampai menemukan bunyi redup. Lalu berikan tanda. Selanjutnya lakukan penghitungan batas paru hepar di sela iga berapa dengan meraba bagian tertinggi dari manubrium sterni. Di sini adalah sela iga kedua, ketiga, keempat. Pada umumnya, papila mame pada laki-laki berada di sela iga keempat, kelima, dan keenam. Ditemukan batas paru hepar di sela iga 6. Selanjutnya, nilai peranjakan dengan meletakkan 3 jari di bawah batas atau bertepatan di batas paru hepar. Lalu instruksikan pasien untuk inspirasi dalam dan tahan napas. Boleh tarik napas dalam dan ditahan, Pak? Oke, tahan. Lakukan perkusi sampai batas redup kembali. Nah, peranjakan paru pada Bapak ini adalah sekitar 3 jari. Peranjakan paru normal antara 2 sampai 3 jari, namun bisa menurun atau meningkat. Peranjakan paru menurun biasanya terjadi pada paralisis diafragma, efusi pleura, pneumotoraks, dan hiperinflasi paru. Selanjutnya menentukan batas kanan jantung. Dilakukan perkusi 2 jari di atas batas paru hepar. Dari arah lateral ke medial. Sampai menemukan bunyi redup. Batas jantung kanan normalnya pada interkostal 4 atau 5 pinggir sternum kanan atau parasternal kanan. Selanjutnya menentukan batas kiri atas jantung dengan melakukan perkusi di garis parasternal kiri. Lakukan perkusi dari atas ke bawah sampai menemukan suara redup. Ya. Batas jantung kiri atas normal adalah di interkostal 3, linea parasternalis kiri. Selanjutnya, perkusi batas kiri bawah jantung. Dilakukan pada ruang interkostal 5 kiri, mulai dari linea axillaris anterior. Batas normal jantung
kiri bawah adalah di interkostal 5, linea mid clavicularis kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Auskultasi dilakukan menggunakan stetoskop dengan sebaiknya mendengarkan satu siklus pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Stetoskop nanti diletakkan kiri dan kanan dibandingkan suara napasnya. Auskultasi dilakukan mulai dari apeks paru. Tarik napas, Pak. Buang. Kiri dan kanan. Selanjutnya dilakukan auskultasi sesuai dengan lokasi perkusi. Pada auskultasi, dengarkan suara napas utama, yaitu vesikuler, bronkofesikuler, bronhial, dan tracheal. Pada auskultasi juga, nilai suara napas tambahan seperti ronhi, ronhi basah atau ronhi kering, wheezing, pleural friction rub, bronkofoni, dan egofoni. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik toraks posterior. Diinstruksikan pasien untuk duduk, lalu nilai toraks posterior, mulai dari warna kulit, apakah ada benjolan, apakah ada penektasi, nilai juga sela-sela iga, apakah ada pelebaran atau penyempitan, nilai juga apakah ada skoliosis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Lakukan palpasi secara umum. Nilai apakah ada benjolan, krepitasi, nyeri tekan, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai ekspansi dinding dada dengan menginstruksikan pasien untuk bernapas dalam. Tarik dalam napas, Pak. Nilai pergerakan yang ada, apakah simetris atau asimetris.
Selanjutnya adalah pemeriksaan taktil primitus. Instruksikan pasien untuk menyebutkan 77. 77. Lagi, Pak. 77. Lakukan konfirmasi 77. 77. di bagian medial 77. 77. dan di bagian basal paru. 77. 77. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Lakukan perkusi di antara skapula dan vertebra. Nilai kiri dan kanan. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Prinsipnya sama pada pemeriksaan toraks anterior dengan membandingkan suara napas kiri dan kanan. Tarik napas, Pak. 2. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan ekstremitas. Apakah ada jari tabu atau clubbing pinjer? Apakah sianosis? Apakah ada edema pretibial? Untuk menilai clubbing pinjer, bisa dengan merapatkan kedua jari telunjuk atau Schamroth sign. Apabila celah di antara kedua jari telunjuk menghilang, maka disebut sebagai jari tabuh atau clubbing pinjer. Demikian pemeriksaan fisik paru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.